Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang senantiasa baik, setia dan penuh kasih. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai ayat pembuka pada renungan kita pagi hari ini, terdapat dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 1-10, yang berbunyi demikian. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku, lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, tawar hati adalah musuh seorang anak Tuhan. Karena tawar hati akan meniadakan kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang terpancar sehari-hari. Hidup menjadi datar dan akan mengalir begitu saja tanpa semangat dan harapan. Ketawaran hati dapat dimulai dari kejenuhan hati, karena gagal mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Pada akhirnya seseorang akan merasa diabaikan dan tidak menjadi penting. Dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 10, mengatakan demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudaraku, tawar hati bisa menguras kekuatanmu dalam pengharapan kepada Allah. Namun Paulus mengetahui perangkap iblis tersebut. Meski sudah 3 kali memohon kuasa Allah untuk menyembuhkan penyakitnya, dengan jelas Allah menolaknya. Penyakit kusta, lumpuh, gila, yang diderita orang-orang berhasil disembuhkan oleh Tuhan, melalui Rasul Paulus. Betapa istimewanya Paulus sebagai pekerjanya. Namun kini, Paulus menemukan dirinya tertawan oleh duri yang menusuk dagingnya. Tuhan membiarkan duri itu tertancap di dalam tubuhnya. Paulus tidak berontak, tidak patah hati, tidak juga bertanya apa maksud Tuhan terhadap hidupnya. Sifat hati Paulus kepada Tuhan menjadi teladan dalam hidup kita, agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan yang memanggil Paulus untuk menjadi rasul. Paulus sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Banyak orang diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui pelayanan Rasul Paulus. Itu sebabnya berdiri gereja-gereja,
sebagai buah dari pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dari perspektif manusia, seharusnya Rasul Paulus mengalami keadaan yang lebih baik, diberkati, sehat jasmani, atau jauh dari segala penderitaan. Itulah yang sering menjadi bahan khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, yaitu bahwa melayani Kristus mendapatkan hal-hal yang terbaik. Faktanya, Rasul Paulus yang diakui oleh semua teolog sebagai seorang yang sangat sukses dalam hidup dan pelayanannya. Pernyataan itu tentu sangat beralasan karena sebagian dari Perjanjian Baru merupakan karya Rasul Paulus. Namun, semua prestasi itu tidak sebanding dengan apa yang dialami Rasul Paulus, yaitu penderitaan fisik yang sangat luar biasa. Tetapi, Rasul Paulus tidak marah, kecewa, dan komplain sama Tuhan. Tapi sikap mental Rasul Paulus sangat berbeda, yaitu bahwa dia tahu apa tujuan Tuhan membiarkan dia mengalami penderitaan fisik. Tujuan Tuhan membiarkan Rasul Paulus menderita ialah, supaya Paulus tidak menjadi hamba Tuhan yang tinggi hati, karena prestasi pelayanan yang dicapainya. Seperti apakah Paulus memahami maksud Tuhan dalam kehidupan pelayanannya? Yang pertama, Paulus sadar bahwa kuasa Tuhan akan dahsyat bekerja di dalam pelayanannya, jika ia fokus kepada kuasa Allah yang akan melakukan sepenuhnya. Kuasanya yang sempurna telah menjadi kekuatan bagi Paulus. Bukan karena kecerdasan, bukan juga karena wibawanya, atau perhitungan logikanya, tetapi semakin kecil kemampuan Paulus membuat kuasanya bekerja sempurna. Yang kedua, sikap merendahkan diri dengan berbagai kekurangan yang dimiliki, membuat Paulus merebut kuasa Kristus untuk melindungi segenap pelayanannya. Paulus tidak mengklaim keberhasilan sebelumnya akan menjamin pelayanannya selanjutnya, tetapi pengakuan sebagai pelayan yang tidak punya kemampuan, menjadi jaminan keberhasilan itu sendiri. Yang ketiga, Paulus sadar akan kasih karunia-Nya yang terus bekerja di dalam hidupnya. Dia mengetahui pasti bahwa kasih karunia Allah itulah, yang menutupi ketidaksempurnaan pelayanan yang dilakukannya. Paulus sangat mengandalkannya. Adakah kita selaku orang percaya bisa berbangga dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan hidup kita? Masihkah kita tetap mau memberi diri melayani Tuhan setelah sadar bahwa kita tidak sempurna? Kekurangan dan kelemahan mana yang akan menghalangi kita melayani Tuhan, ketika kita mengharapkan kasih karunia-Nya bekerja dalam hidup kita? Kuasa Tuhan selalu hadir dan nyata, bagi orang yang tidak berjalan dengan kekuatannya sendiri, karena mereka yakin bukan dengan kuat atau gagah, melainkan bersama Tuhan segala sesuatu mampu kita lakukan. Tetaplah melayani sekalipun kita memiliki kekurangan. Sebagai ayat terakhir dalam renungan pagi hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58, yang berbunyi demikian. Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk mengakhiri renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan,
Kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.